Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 di mata kuliah pengelolaan pendidikan akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kepemimpinan pendidikan yang beranggotakan saya sendiri, Elsa Aulia Marta, dan Ikna Hanifatinita, dan Indra Danawijaya. Untuk mengefektifkan waktu, kami di sini akan membahas mengenai konsep dasar kepemimpinan pendidikan, fungsi dan peran kepemimpinan pendidikan, ciri, tipe, gaya kepemimpinan pendidikan, tugas kepemimpinan pendidikan, efektivitas kepemimpinan pendidikan, dan implikasi kepemimpinan pendidikan. Untuk materi yang pertama, silakan kepada Saudara Indra untuk melakukan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Baik, pembahasan yang pertama yaitu ada konsep dasar kepemimpinan dalam pendidikan. Di sini terdapat pendapat dari beberapa ahli. Yang pertama ada dari Rodweited, di mana beliau mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang untuk bekerja sama, yang mana mereka mewujudkan kerjasamanya itu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, ada Hemhill and Cons. Dia mendefinisikan bahwa kepemimpinan sebagai perilaku dari seseorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Lalu ada pendapat menurut Vincent, di mana dia mengukuhkan bahwa kepemimpinan adalah proses di mana seseorang atau sekelompok orang atau tim dalam menginspirasikan, memotivasi, dan mengarahkan aktivitas mereka untuk mencapai sasaran dan tujuan. Yang keempat ada Robin, di mana ia mengemukakan bahwa pemimpin atau leader adalah seorang yang dapat mempengaruhi orang lain dan memiliki otoritas manajerial. Kepemimpinan, leadership, merupakan proses memimpin sebuah kelompok itu dalam mencapai tujuannya. Pemimpinan adalah apa yang dilakukan oleh pemimpin. Menurut Tariaman, ia mengemukakan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu ilmu dan seni untuk mempengaruhi orang lain atau sekelompok individu untuk saling bekerja sama, tidak saling menjatuhkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Lalu ada menurut Sutrisno, di mana ia mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu agar dicapai hasil yang diharapkan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu aktivitas memimpin, mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi untuk mencapai sebuah tujuan yang telah kita sepakati sebelumnya. Selanjutnya, terdapat fungsi kepemimpinan menurut Terry dalam Sutrisno. Dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu ada pertama perencanaan, di mana perencanaan ini dibutuhkan oleh seorang pemimpin supaya apa yang telah dijalani ini sesuai dengan tujuan-tujuan pertama yang dilakukan pada awal. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu di mana dalam pengorganisasian ini sangat diperlukan karena untuk mengatur jalannya organisasi atau kumpulan orang tersebut supaya fungsi dan tujuannya dapat terarah dengan baik. Yang selanjutnya ada penggerak, di mana penggerak ini pemimpin sebagai nahkoda harus bisa menggerakkan semua anggota-anggotanya supaya apa yang telah direncanakan juga bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan yang keempat, adanya suatu pengendalian, di mana dalam pengendalian ini harus bisa mengatur sebuah ritme organisasi supaya tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan fungsinya sendiri, pemimpin mempunyai tugas-tugas tertentu, yaitu mengusahakan agar kelompoknya dapat mencapai tujuan dengan baik dalam kerjasama yang produktif dan dalam keadaan yang bagaimanapun yang dihadapi kelompok. Selanjutnya ada peran pemimpin menurut Sutrisno, yaitu pemimpin dalam suatu organisasi memiliki peranan yang sangat penting, tidak hanya secara internal,
bagi organisasi yang bersangkutan. Akan tetapi, dalam menghadapi berbagai pihak di luar organisasi yang kesemuanya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan organisasi mencapai tujuannya. Peran tersebut dapat dikategorikan dalam 3 bentuk, yaitu bersifat interpersonal, informasional, dan dalam pengambilan keputusan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Indra yang telah memaparkan terhadap pemateri pertama. Untuk yang selanjutnya yaitu pemateri kedua, saya sendiri mengenai ciri kepemimpinan. Menurut Kate David, seorang pemimpin harus memiliki 5 sifat utama. Untuk yang pertama yaitu kecerdasan atau inteligensia. Untuk yang kedua yaitu kematangan sosial, social maturity. Untuk yang ketiga yaitu motivasi dari dalam atau inner motivation. Untuk yang keempat yaitu sikap orientasi hubungan antar manusia, yaitu human relation oriented attitude. Untuk yang kelima yaitu kekuasaan pandangan sosial atau social. Nah, di sini ada juga ciri kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara. Untuk yang pertama yaitu ingarsa sung tulada, yang artinya yaitu di depan memberikan teladan. Nah, di sini pemimpin harus memberikan contoh bagi anggotanya. Untuk yang kedua yaitu ingmadia mangun karsa, yang berarti di tengah membangun kehendak atau niat. Jadi pemimpin ini harus berjuang bersama anggotanya. Untuk yang ketiga yaitu tuturi handayani, yang berarti dari belakang memberikan dorongan. Nah, peran di sini pemimpin membiarkan anggotanya melakukan sendiri, jadi dibimbing gitu. Next slide. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tipe kepemimpinan, ada 4. Untuk yang pertama yaitu tipe instruksi. Nah, di sini pemimpin dengan tipe ini lebih banyak memberikan perintah dan doktrin, sebab kemampuan dan motivasi kerja bawahannya sangat rendah. Untuk yang kedua yaitu tipe konsultasi. Nah, tipe ini pemimpin dituntut untuk lebih banyak memberikan arahan dan bimbingan, sebab kemampuan atau skill bawahan pemimpin itu misalkan sangat rendah, sementara komitmen dan semangat kerja mereka cukup. Yang selanjutnya yaitu tipe motivasi. Nah, di sini tipe ini pemimpin diprioritaskan bagi bawahannya yang semangat kerjanya rendah meskipun kemampuan kerjanya cukup baik. Jadi pemimpin itu memprioritaskan para anggotanya untuk memotivasi gitu. Jadi bersemangat dalam bekerja. Nah, untuk yang terakhir yaitu tipe delegasi. Nah, dalam kondisi ini pemimpin cukup memberikan pelimpahan kewenangan tugas, sebab kemauan dan kemampuan bawahannya cukup besar dalam pekerjaan ini. Next. Nah, di sini terdapat beberapa gaya kepemimpinan. Nah, untuk yang pertama yaitu kepemimpinan demokratis. Nah, tipe kepemimpinan demokratis ini ditandai dengan adanya partisipasi dalam penentuan tujuan, serta perpaduan berbagai pendapat atau pikiran untuk menentukan cara terbaik dalam pelaksanaan pekerjaan atau organisasi. Tipe kepemimpinan ini cenderung timbulnya inisiatif bawahannya. Di samping itu juga bersifat terbuka ditandai dengan adanya proses pengawasan. Nah, untuk yang kedua yaitu kepemimpinan otoriter. Nah, yang dimana kepemimpinan otoriter ini seseorang pemimpin yang mempunyai tipe otoriter ini selalu menganggap bahwa kekuasaan yang sah adalah miliknya, sehingga dia menganggap bahwa hak untuk memerintah dan mengendalikan sebuah organisasi atau sebuah pekerjaan itu hanya dirinya, tidak orang lain. Tipe kepemimpinan ini menghimpun sejumlah perilaku yang cenderung terpusat pada pemimpin sebagai penentu kebijakan dalam melaksanakan kebijakan. Nah, untuk yang ketiga yaitu kepemimpinan bebas. Nah, tipe kepemimpinan ini berpandangan bahwa bawahan atau anggota sebuah organisasi
dapat membuat keputusan secara mandiri, serta dapat mengurus dirinya sendiri dengan sedikit mungkin adanya pengarahan dari kepemimpinan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hubungan antara pemimpin dan bawahannya sebatas penyampaian informasi dalam rangka menyempurnakan tugas-tugas organisasinya. Nah, seringkali dalam tipe kepemimpinan ini, anggota memberikan kebebasan sepenuhnya kepada seluruh anggotanya tanpa mekanisme atau kontrol ketat. Pengawasan dari pemimpinan ini diberikan jika dipandang perlu, sehingga kepemimpinan ini sering berposisi sebagai penasehat. Nah, kepemimpinan ini dijalankan sebagai upaya intensif dari seorang pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, sikap, perilaku, dan anggota. Tipe kepemimpinan ini sangat bertolak belakang dengan tipe kepemimpinan otoriter. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tipe kepemimpinan karismatik. Nah, gaya kepemimpinan ini menekankan bahwa karakteristik dari kualitas pemimpin itu cukup istimewa sehingga mampu menciptakan kepatuhan dari para pengikutnya sendiri itu. Jadi kepemimpinan karismatik ini dapat diartikan sebagai kepemimpinan yang memiliki kekuasaan yang kuat serta dipercayai oleh pengikutnya berdasarkan wibawa dan daya tarik yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin karismatik memiliki kemampuan untuk mempengaruhi bawahannya, yang dimana keistimewaan dan kelebihan melalui sifat pribadi pemimpin itu ditilai. Untuk yang kelima yaitu kepemimpinan berdasarkan kebapakan. Nah, di sini berarti tipe kepemimpinan yang merupakan tipe yang perannya diwarnai oleh sikap kebapaan, dalam arti bersifat melindungi, mengayomi, dan menolong satu sama lain antar anggota kelompok tersebut. Nah, pemimpin menjadi tempat bertumpu pada para bawahannya yang menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Untuk yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan ahli, yang dimana tipe kepemimpinan ini didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang dimiliki oleh seorang pemimpin sesuai dengan tugas yang dijalankan. Nah, dalam konteks ini, pemimpin harus memiliki profesionalisme yang diperoleh baik dari jenjang pendidikan maupun dari pengalaman pribadi seorang pemimpin. Nah, keahlian tersebut dalam realitasnya dapat digunakan dalam membimbing dan mengarahkan orang lain dalam melaksanakan pekerjaan serta memecahkan berbagai macam permasalahan dalam organisasi tersebut. Terima kasih. Silahkan kepada pemateri 3, yaitu Isma. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu terkait tugas kepemimpinan. Yang pertama yaitu seorang pemimpin tentunya harus bisa dalam mengambil keputusan, karena itu merupakan tugas utama dari seorang pemimpin. Yang kedua yaitu mengembangkan imajinasi, karena dalam setiap pemecahan masalah tentunya harus diimajinasikan agar mendapatkan pemecahan masalah yang pasti. Yang ketiga yaitu mengembangkan kesetiaan pengikutnya. Yang keempat, pemrakarsa kegiatan dan pengendali rencana. Yang kelima, pelaksana keputusan dengan memberikan dorongan kepada pengikutnya. Selanjutnya yaitu memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya agar setiap kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian melaksanakan kontrol dan perbaikan-perbaikan atas kesalahan, memberikan tanda penghargaan, dan mendelegasikan wewenang kepada bawahannya. Bisa di next slide. Adapun untuk meningkatkan efektivitas dalam kepemimpinan, tentunya seorang pemimpin harus dapat menggunakan taktik atau cara dalam berpengaruh. Yang pertama yaitu adanya rational persuasion atau bujukan secara rasional. Nah, ini menggunakan argumen yang logis dan data-data faktual untuk membujuk orang di mana permintaan yang diajukan dapat berjalan dan menghasilkan keluaran yang diharapkan. Yang kedua ada exchange taktik atau taktik pertukaran, yang mana
Di sini, permintaan yang diajukan berupa janji yang secara eksplisit atau implisit menyediakan hadiah pada orang yang menjadi target. Yang ketiga ada legitimate request atau permintaan yang legitimate, basis dari permintaan dengan menggunakan fasilitas kewenangan atau aturan dan disesuaikan dengan peraturan yang ada di suatu organisasi, kebijakan, dan kegiatan yang akan dijalankan. Yang keempat, ada pressure taktik atau taktik tekanan, yakni melalui perlakuan yang secara eksplisit atau implisit memuat ketentuan bahwa kesalahan yang terjadi memiliki konsekuensi tertentu. Yang kelima, ada personal appeals, yaitu daya tarik personal. Nah, ini menggunakan sisi hati orang lain dan perkawanan secara personal berbagai basis dari permintaan-permintaan yang ada. Yang selanjutnya, ada implikasi kepemimpinan. Implikasi kepemimpinan ini bisa dilihat sertifikasi guru dalam jabatannya ini sertifikasi bagi baik dilanjutkan. Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen ini yaitu adanya tugas utama yang mentransformasikan dan mengembangkan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, implikasi kepemimpinan itu dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 2007 tentang guru. Nah, ini tentang sertifikasi dalam jabatan. Nah, jadi guru itu dalam jabatannya itu harus ada proses pemberian sertifikasi pendidik untuk guru dalam jabatan. Nah, untuk lebih lanjutnya, dijelaskan bahwa sertifikasi bagi guru ini dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Ikna yang telah menjelaskan tentang pemateri yang ketiga. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu pemimpin mempunyai tugas-tugas tertentu, yaitu untuk mengusahakan agar anggota kelompoknya dapat mencapai tujuan dengan baik dalam bekerja dan bekerja sama yang produktif. Nah, dalam hal apapun, bagaimanapun yang dihadapi oleh anggota kelompoknya itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.